Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusnul Hidayat, dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran untuk mata kuliah Microcontroller. PDD UKT-PT merupakan salah satu proses sertifikasi dosen sebagai bentuk komitmen dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Program studi Teknik Elektro memiliki 10 capaian pembelajaran lulusan, di mana mata kuliah Microcontroller dibebankan 2 CPL. CPL yang pertama adalah CPL ketiga, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains dasar, teknologi informasi, dan rekayasa di bidang teknik elektro. CPL kedua adalah CPL ke-7, yaitu mahasiswa mampu merancang sebuah komponen dan sistem di bidang teknik elektro. Berangkat dari dua CPL itu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal sebagai CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan arsitektur ARM dan mampu mensimulasikan program berbahasa assembly dan berbahasa C pada sebuah microcontroller berbasis 32 bit. Sedangkan CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang sebuah prototipe kendali loop tertutup berbasis microcontroller. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang arsitektur ARM dan instruksi berbahasa assembly, mode pengalamatan memori pada ARM, bilangan integer bertanda, dan pemrograman periferal yang ada di microcontroller STM32 maupun ESP32. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah review dasar konsep komputasi, sejarah ARM dan microcontroller. Materi yang kedua adalah instruksi pemrograman aritmatika, logika, branch, loop, dan lain sebagainya yang ada di dalam bahasa assembly. Sedangkan ketiga adalah bilangan integer bertanda, kemudian mode pengalamatan pada ARM. Yang keempat adalah tipe data C pada microcontroller 32 bit. Yang terakhir, yang kelima adalah pemrograman menggunakan bahasa C, yaitu pemrograman periferal seperti input-output, timer, komunikasi serial, ADC, dan lain sebagainya. Seluruh perkuliahan yang ada di program studi teknik elektro UMM diwajibkan secara tatap muka di kelas. Begitu juga mata kuliah microcontroller. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah ceramah interaktif dalam rangka untuk menyampaikan sebuah pemahaman dasar dan teori kepada mahasiswa. Yang kedua adalah video tutorial. Saya juga membuat beberapa video yang bisa diakses mahasiswa melalui kanal YouTube. Yang ketiga adalah tanya jawab. Setiap perkuliahan saya sudah menyiapkan di akhir perkuliahan yaitu pertanyaan review yang nantinya harus dijawab mahasiswa. Saya pun juga memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya kapanpun saat perkuliahan. Yang keempat adalah karena salah satu materi adalah terkait dengan pemrograman, maka metode pembelajaran yang saya gunakan keempat adalah simulasi software. Adapun software yang digunakan adalah Keil sebagai compiler, kemudian Walkwi, dan juga untuk simulasinya kita bisa menggunakan Proteus. Yang kelima adalah metode studi kasus. Ada salah satu materi yang menggunakan metode pembelajaran ini, yaitu terkait dengan instruksi shift dan rotate pada pengolahan data. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan terakhir, yang keenam, yaitu project based learning. Pada metode ini mahasiswa akan membentuk kelompok minimal 2 sampai maksimal 3 mahasiswa, kemudian akan membuat project sifatnya terbuka, open-ended, berbasis kendali loop tertutup menggunakan microcontroller.
Interaksi dengan mahasiswa saya bangun dengan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah tanya jawab dan diskusi dua arah, baik di kelas maupun di luar. Yang kedua adalah bimbingan kelompok, karena ada proyek akhir yang dikerjakan mahasiswa, maka mahasiswa kami beri kesempatan untuk bimbingan kelompok, baik itu terkait dengan skematik proyek yang digunakan, maupun program, diagram, alur, sistem yang mereka gunakan. Saya memberi kesempatan untuk diskusi atau bimbingan kelompok. Yang ketiga adalah feedback langsung. Seluruh tugas-tugas yang saya berikan, baik itu UTS juga dan UAS, hasil kerjaan mahasiswa saya nilai dan saya berikan kembali ke mahasiswa serta kami ulas di pertemuan berikutnya. Yang keempat adalah grup komunikasi informal melalui WhatsApp. Saya juga setiap pada mata kuliah mikrokontrol juga kami sediakan grup WhatsApp untuk diskusi, sharing informasi. Sistem penilaian mata kuliah ini ada 4 komponen, yaitu total semua tugas, ada tugas 1, 2, 3, 4, totalnya adalah 20%, masing-masing 5%. Kemudian proyek akhir memiliki bobot paling tinggi yaitu 35%, kemudian UTS 25%, UAS-nya adalah 20%. Semua instruksi baik tugas, proyek akhir, UTS maupun UAS sudah kami lampirkan di RPS, di mana RPS-nya bisa diakses di website ofisialnya Program Studi Teknik Elektro UMM. Demikian pernyataan diri saya di bidang pengajaran untuk mata kuliah microcontroller yang di dalamnya tadi sudah mengandung delivery, kemudian interaction dan assessment pada setiap pembelajarannya. Berikut ini adalah rekaman video pembelajaran pada mata kuliah microcontroller. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya? Baik? Oke, sebelum kita mulai kuliah kali ini kita berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Pekan kedua ini kita akan belajar terkait dengan arsitektur ARM dan pemrograman bahasa assembly. Adapun sub JPMK-nya adalah mampu menerangkan arsitektur ARM dan adik-adik juga nanti akan memiliki kompetensi memprogram secara sederhana bahasa assembly pada Micro STM32F103. Ini adalah kompetensi atau sub JPMK yang akan adik-adik dapat setelah mengikuti perkuliahan kali ini. Karena materi pembelajaran di sub JPMK ini sangat banyak, ada 12 materi pembelajaran. Di dalam RPS juga materi ini akan dibagi dalam 2 pekan. Pekan kedua, hari ini sama nanti pekan depan, kita akan belajar mulai dari General Purpose Register sampai kemudian kita akan membahas arsitektur RISC. Reduced Instruction Set Computing. Jadi kita akan belajar dulu terkait dengan GPR pada ARM. Nah, sebelum kita diskusi terkait dengan GPR, kita flashback dulu terkait dengan blok diagram microcontroller. Di dalamnya ada komponen utama, yaitu di situ ada CPU, kemudian ada program flash ROM, memori untuk menyimpan code kita, untuk menyimpan program kita. Selain itu juga bisa digunakan untuk menyimpan variabel konstan. Dan juga ada RAM selayaknya komputer, ada EEPROM. Cuma STM32 semuanya tidak memiliki EEPROM, berbeda dengan Arduino Uno yang memiliki chip ATmega, itu ada EEPROM-nya. Kenapa STM32 tidak ada EEPROM-nya? Ini yang sifatnya non-volatil EEPROM ya, tidak mudah menguap, mirip dengan flash ROM yang
walaupun power supply-nya hilang, datanya tetap ada, berbeda dengan RAM yang volatil sifatnya. Begitu power supply-nya hilang ya, data yang ada di RAM akan hilang semuanya. EEPROM non volatil seperti flash ROM. Produsen STM32 menganggap flash ROM-nya sudah diberi kapasitas yang besar, sehingga kita bisa menyimpan data di flash ROM bukan di EEPROM. Sehingga menganggap STM32 EEPROM tidak perlu. Selain itu juga ada timer, hampir semua mikro ada timer, kemudian ada banyak peripheral yang lain. Oke, kita akan membahas apa di dalam CPU. Karena topik kita adalah GPR, General Purpose Register. Nah, GPR ini ada di dalam CPU. Kita akan membahas dulu di CPU-nya. CPU-nya ada control unit, ada instruction decoder menerjemahkan bahasa assembly ke bahasa mesin nanti. Ada bus interface unit, ada 3 minimal, hampir semua mikro memiliki 3 bus untuk data, bus untuk address, untuk alamat memori, apa yang akan diajak komunikasi gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah bus control. Sifatnya menyimpan atau mengambil menyalin. Sehingga semua mikro pasti ada 3 bus. Kemudian di sini ada GPR atau register dan ALU. Kita akan membahas ini dulu fokus. Nah, di sini ada device perangkat yang disebut sebagai arithmetic and logic unit. Biasanya juga ada orang yang menyebutkan ada tambahnya N-nya, dan-nya, atau disingkat sebagai ALU. Ini sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, di semester lalu, yaitu arsitektur komputer. Ada yang masih ingat apa fungsi ALU? Apa? Ya dia, Ika? Operasi aritmatika. Operasi aritmatika. Contohnya apa itu? Melakukan semua perhitungan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, betul. Salah satu fungsinya adalah, namanya juga aritmatik ya. Ya. Sudah clear, jelas, tersirat dengan jelas, dia melakukan operasi aritmatik. Kemampuannya itu, fungsinya itu. Selain operasi aritmatik, penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya, fungsi yang lain, fungsi yang lain apa? Operasi logika. Operasi logika, contohnya operasi logika. Operasi dan lain-lain. Oke, benar. Sama dengan aritmatik, karena di sini ada logic unitnya, pasti di situ dia punya fungsi untuk melakukan operasi logika, yaitu yang paling sering kita dengar adalah AND, OR, NOT, dan lain sebagainya. Selain 2 itu ada lagi sebetulnya. Ada yang bisa, masih ingat siapa? Duril. Untuk operasi perbandingan. Contohnya perbandingan itu seperti apa? Seperti membandingkan 2 nilai apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke, benar. Operasi komparator. Membandingkan 2 input, apakah sama input tersebut, apakah lebih besar atau lebih kecil, atau tidak sama dengan. Fungsi ketiga itu, yaitu operator sebagai komparator, sebagai operasi komparator, operasi perbandingan 2 nilai. Ada satu hal lagi yang bisa dikerjakan oleh ALU. Adel yang tadi belum jawab, silakan Adel. Iya, Pak. Operasi shift, Pak. Operasi shift, contohnya shift itu apa? Seperti shift left atau shift right yang sering digunakan di manipulasi data dan optimasi perhitungan. Oke, betul. Salah satu fungsi ALU adalah pergeseran bit, baik bit itu nanti digeser ke kiri maupun digeser ke kanan. Jadi ALU punya 4 fungsi, sudah kita diskusikan di mata kuliah arsitektur komputer semester lalu. Kita tidak akan membahas detail ALU. Nah, ALU-nya di STM32 atau di ARM, karena STM32 itu arsitektur prosesornya adalah berbasis ARM, dia punya 2 input dari GPR, dari register ya, bisa kita lihat panahnya ini. Ada input dari GPR, yang satu ini, kemudian yang 2 ini, kemudian diolah sesuai dengan perintahnya, apakah perintahnya adalah operasi aritmatika, atau logik, atau komparator, atau shift. Hasilnya nanti akan disimpan di register itu juga, di GPR itu juga. Selain itu juga,
ALU, hasil dari ALU akan mengirim data ke CPSR, current program status register atau status flag ini, yang nanti akan kita bahas lebih detail terkait dengan CPSR. Nah, sekarang tema kita adalah GPR, topik kita adalah General Purpose Register. Dilihat dari namanya, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa register ini memiliki fungsi secara luas, general purpose. Fungsinya, kegunaannya sangat luas. Nah, dia digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang sifatnya sementara, temporary. Kenapa kok sementara? Yang pertama, dia di sini hanya ada 16 register saja, mulai dari diberi nama R0, R1 sampai R15. Sangat sedikit sekali, hanya 16 register. Karena sedikit, maka nyimpen data di situ jangan lama-lama, karena nanti akan digunakan oleh instruksi-instruksi yang lain, sehingga bersifat temporari atau sementara. Jumlahnya ada 16. Nah, masing-masing register R0, R1 kapasitasnya 32 bit, mulai dari D0 sampai D31. Atau kalau di zoom in, diberi label masing-masing bitnya, D0, D1, D2, dan seterusnya sampai D31. Untuk D0 kita menyebutnya di situ adalah least significant bit, atau bit yang tidak terlalu signifikan. Signifikansinya rendah. Dibandingkan dengan D31, kita menyebutnya adalah most significant bit atau MSB, bit yang sangat signifikan, yang lebih signifikan. Semakin ke kiri akan semakin signifikan, dibandingkan ke kanan semakin tidak signifikan. 8 bit kita menyebutnya adalah byte, 1 byte. Di sini 8 bit kita menyebutnya 1 byte. Ada 16 bit, D0 sampai D15 kita menyebutnya half word. Atau ini 16 bit ya, 2 byte itu bisa disebut sebagai half word. 32 bit mulai dari D0 sampai D1 kita menyebutnya adalah word. Atau gabungan dari half word 2, 16 bit, kita menyebutnya word. Nah, walaupun GPR ini memiliki kapasitas 32 masing-masing ya, 32 bit semua mulai dari R0 sampai R15 adalah 32 bit, tapi dia mendukung instruksi single bit. Jadi kita pengen merubah hanya bit di D7 bisa. Yang lainnya tanpa dirubah bisa. Itu maksudnya adalah bisa support instruksi single bit, hanya merubah 1 bit misal D7. Kenapa ini penting fitur ini? Ini dalam rangka untuk mempercepat komputasi. Itu yang pertama. Karena kalau merubah banyak tentu komputasinya akan semakin panjang, waktunya akan semakin panjang. Yang kedua adalah efisiensi energi. Kita tahu bahwa memori itu adalah serangkaian device semikonduktor yang itu tentu butuh memakan energi. Kalau itu dirubah dari 0 ke 1 atau sebaliknya dia akan memakan energi sehingga akan semakin boros kalau kita tujuannya merubah 1 tapi semuanya berubah. Sehingga kalau support single bit akan lebih efisien, efektif. Selain itu juga dia disupport untuk instruksi 8 bit. 8 bit maksudnya kita hanya pengen merubah D0 sampai D7 saja. D8 dan seterusnya tetap bisa. Begitu juga instruksi 16 bit. Kita pengen merubah data mulai dari D0 sampai D15 saja. D16-nya sampai D31 apa tetap bisa support instruksi tersebut. Nah, instruksi move sekarang. Kita akan belajar karena kalau kita mau belajar penjumlahan, pengurangan atau operasi aritmatika, operasi logika dan lain sebagainya, maka harus ada operan data yang masuk di dalam ALU. Salah satu instruksi fundamental atau basic adalah instruksi untuk menyalin sebuah data. Instruksi move. Punya 2 fungsi instruksi move, yaitu menyalin data
dari register ke register, atau dari nilai langsung immediately sebesar 8 bit ke sebuah register. Formatnya atau sintaknya seperti ini. Jadi move, spasi, OP1, OP2. OP ini bukan overpower ya, tapi operan. Operan ini sebuah inputan dari sebuah instruksi. Ini instruksinya move, instruksinya spasi, ini adalah inputnya operan 1, ini adalah input kedua operan 2. Instruksi ini adalah menyalin operan kedua ke operan 1. Jadi di copy. Data atau informasi yang ada di operan 2 akan disalin, di copy ke operan 1. Operan 1 harus register mulai dari R0 sampai R15. Selanjutnya, operan 2 bisa berupa register R0 sampai R15. Contohnya seperti ini. Move, operan satunya adalah R5 di situ, koma R7. Terus kemudian di sini titik koma ini adalah komentar ya. Sama kalau dalam bahasa C apa? Garis miring 2 itu ya. Kalau di dalam bahasa assembly adalah titik koma, selanjutnya di belakangnya adalah komentar yang artinya tidak akan dieksekusi oleh compiler, karena tidak dieksekusi oleh compiler ya tentu tidak akan di-upload ke dalam chip microcontrollernya. R7, nilai dari R7 akan disalin atau di-copy ke R5. Jadi setelah instruksi ini, maka R5 nilainya akan sama dengan R7. Yang kedua, OP2 itu bisa nilai langsung dengan syarat maksimal 8 bit saja. Diawali dengan tanda pagar. Contoh seperti ini, move, spasi, instruksinya move, R2 sebagai operan 1, pagar 25. Jadi 25 adalah nilai langsung atau immediately. Jadi setelah instruksi ini maka R2 akan bernilai 25. Apakah kita bisa menyalin nilai langsung bilangan desimal saja? Tidak. Kita juga bisa menyalin nilai langsung bilangan heksadesimal maupun bilangan biner. Kalau bilangan heksa tetap diawali dengan pagar, kemudian 0x sebagai tanda, selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Kalau biner adalah 2 underscore, kemudian 100 dan seterusnya, itu kalau biner. Jadi kalau tidak ada tandanya, seperti ini berarti desimal. Oke, sebelum kita lanjut ke sudo LDR, move, clear ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak. Silakan, Duril. Bagaimana kalau nilai yang akan disimpan di register adalah negatif? Misal move R0, pagar negatif 25. Oke, misal kalau negatif, bisa kalau itu selama desimal. Jadi misal tadi misal move R3, pagar minus 25 lah katakanlah seperti ini. Apakah boleh? Boleh. Yang enggak boleh, kalau ini oke ya, ini clear, boleh. Yang tidak boleh adalah seperti ini, move R3, pagar minus 0x CD misal. Ini tidak boleh. Atau biner juga nggak boleh. Move R3 pagar minus 2 underscore 1000111. Misal seperti ini. Ini tidak boleh. Karena nanti terkait dengan negatif ini di dalam bahasa pemrograman assembly kita sebut sebagai bilangan bertanda. Dia punya tanda negatif ya. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena di prinsip bilangan bertanda itu di MSB-nya, most significant bit-nya, itu sebagai tanda negatif atau positif. Jadi kalau 1, ini adalah tandanya adalah negatif. Kalau 0, tandanya adalah positif. Jadi kalau seperti ini tanpa dikasih tahu minus, ini adalah maksudnya adalah negatif. Bilangan bertanda ini akan kita bahas lebih detail nanti di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas poinnya adalah kita boleh melakukan penyalinan datanya negatif. R6 nilainya 0. Kalau setelah saya eksekusi,
sekarang R6 akan bernilai 13. 13 heksa ya. 13 heksa. Ini kan 19 desimal. 19 desimal kalau dikonversi ke heksa adalah 13 heksa. Kemudian R6 yang berisi 19 desimal atau 13 heksa akan ditambah dengan 5. Hasilnya akan disimpan di R3. Ini R3 masih kosong. Kalau kita eksekusi, nah ini adalah hasilnya 18 heksa. 18 heksa ini adalah penjumlahan dari 13 dan 5. Ini contoh pemrograman assembly. Oke, pertanyaan interview atau sering biasanya dosen-dosen lain adalah kesimpulan. Yang pertama, tulis sebuah program atau kode bahasa assembly untuk memindahkan atau menyalin nilai 34 heksa ke sebuah register R2. Ini, tadi sudah kita bahas ini ya, contohnya juga cukup clear. Ada yang bisa? Silahkan maju. Silahkan Mas Duril. Ditulis di sana yang paling atas. Move R2, pagar 0x34. Oke, benar ya, kita beri plus kepada Duril. Terima kasih Mas Duril. Oke, diberi spasi sedikit ya. Ini kalau nyambung nanti kompilernya akan memberi notif error. Jadi harus ada spasinya. Move spasi R2 pagar 0x adalah tanda nilainya heksadesimal. Oke, benar. Jadi di pekan pertama sudah kita bahas mata kuliah ini akan ada 4 tugas. Tugas tertulis semua ini dan rata-rata nanti adalah membuat program. Kemudian ada tugas proyek akhir dan ada UTS dan ada UAS. Ini adalah tugas pertama untuk menguji kompetensi adik-adik di sub DPMK 2, yaitu tadi menerangkan arsitektur ARM dan mensimulasikan program sederhana menggunakan bahasa assembly pada STM32. Saya kira itu kuliah kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.